Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tatik Ekawati Permana dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai lingkup dan tugas keprotokolan. Nah, setelah kita menentukan susunan kepanitiaan, siapa-siapa saja yang bertugas di dalam suatu acara, maka di sini ada tugas-tugas yang harus dilakukan ya, atau tugas keprotokolan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah persiapan acara atau upacara tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah pengurusan perjalanan dinas apabila memang ada tamu dari luar kota, ya. Apakah kita akan menjemputnya di mana, ya? Apakah di stasiun, di bandara, di terminal, ya? Nah, kemudian adalah penyediaan akomodasi dan fasilitas yang diperlukan oleh para undangan, ya, di mana akan menginapnya, kemudian kendaraan apa yang akan dipakai. Nah, kemudian setelah itu adalah pengurusan kendaraan bermotor nih. Ketika kita masuk ke dalam acara yang besar, ya, tentunya di sini ada pengaturan dari kendaraan-kendaraan yang akan dipakai, ya. Kemudian di sini juga kita akan menentukan nih untuk VVIP kendaraan yang akan dipakai itu yang mana, ya, atau mungkin kendaraannya yang khusus, ya, seperti para pejabat misalnya RI 1, RI 2, Jabar 1, Jabar 2 misalnya, ya. Nah, kemudian setelah itu pengaturan penjagaan keamanan, ya. Nah, keamanan ini di mana saja? Di mana tamu undangan kita berada, ya, baik itu di acara, ya, di tempat acara ataupun di tempat peristirahatannya, ya, di hotel atau di sekitar atau di dalam perjalanan dari tempat acara ke tempat menginap, ya. Nah, kemudian tugas-tugas yang lainnya apa nih? Nah, berhubungan dengan tata ruang. Jadi yang harus kita siapkan ini tata ruangnya nih. Acaranya acara apa, ya? Sehingga di sini kita akan menentukan jenis alat-alat apa saja nih yang harus ada. Misalnya lambang negara, ya. Kemudian foto presiden harus di mana diletakkannya nih, lambang negara, presiden dan wakil presiden. Kemudian bendera, ya. Benderanya mau yang mana nih? Bendera negara kita atau ada bendera-bendera yang lainnya, ya, bendera-bendera organisasi. Nah, berapa banyaknya? Atau mungkin kalau skupnya beberapa negara, harus ada beberapa bendera dari negara-negara yang terlibat di dalam acara tersebut. Kemudian juga meja kursinya, ya, meja kursi podium. Mau seperti apa nih layout ruangannya? Apakah berbentuk lingkaran? Apakah berbentuk U-shape? Apakah teater? Nah, ini kita yang harus menentukan, ya. Itu tugas dari keprotokolan untuk mengatur. Dari mana susunan ini didapat? Yaitu dari banyaknya peserta dan jenis acaranya, acara seperti apa. Kemudian setelah itu tata cahayanya, ya. Nah, tata cahayanya ini apakah cukup hanya dengan sekian watt ataukah kurang, ataukah perlu lampu tembak misalnya, ya. Nah, apakah nanti yang ada di panggung itu terlihat dengan jelas, ya? Apakah ada permainan cahaya nanti, ya? Nah, di sini kita yang menentukan sebagai seorang protokol. Kemudian tata suaranya, ya, yang berhubungan dengan sound system. Cukup nggak kalau misalnya ruangannya sebesar ini dan pesertanya segini dengan peserta yang seperti ini, atau misalnya cukup hanya sekian watt misalnya, ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana dekorasinya? Apakah perlu taman, ya? Apakah perlu bunga-bunga di atas meja? Apakah misalnya harus ada hiasan-hiasan yang lain, ya? Nah, itu juga kita yang menentukan. Itu menjadi tugas seorang protokol, ya. Kemudian adalah perlengkapan upacara. Nih, misalnya di sini ada sirine. Kapan sirine dipakai? Nah, sirine ini dipakai kalau kita mengadakan suatu acaranya ini outdoor, di luar. Misalnya lomba sepeda, ya. Nah, kemudian kalau gong, kapan kita menggunakan gong? Gong itu biasanya ada di dalam ruangan, ya. Nah, kalau gong ini biasanya kita pakai misalnya untuk pembukaan seminar. Jadi di sini pejabat yang ada, ya, itu membunyikan gong sebagai tanda bahwa seminarnya sudah dibuka dan akan dimulai.
Kemudian prasasti. Nah, kalau prasasti ini biasanya dilakukan ya untuk peresmian suatu gedung misalnya. Di sini ada penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh pejabat. Nah, kemudian pada tata tempat, apa nih yang harus dilakukan? Kalau pada tata tempat, di sini bagaimana panitia atau seorang petugas protokoler ini menyusun kursi-kursi ya, menyusun kursi-kursinya, kemudian diberikan label-label supaya tidak tertukar. Nah, nanti ada among tamu atau yang mengantar undangan untuk duduk di kursinya masing-masing, dan di sini menentukan juga nih posisi pintu ada di mana dan harus menempatkannya di sebelah mana nih ya. Misalnya di sini ada bagaimana nih kalau ada orang 1, 2, 3, berarti kan 1 di tengah, 2 di kanan, yang di kanan adalah nomor 2, yang 3 adalah nomor kiri. Kalau misalnya nanti ada yang datangnya itu lebih tinggi jabatannya, berarti yang menyambut ada di sebelah kiri ya. Nah, itu nanti diatur nih oleh petugas dari keprotokoleran supaya ini bisa berjalan ya tata tempatnya. Kemudian tata upacaranya itu juga menjadi tugas dari seorang petugas protokoler ya. Misalnya nih, jenis kegiatannya apa, kemudian bahasa pengantarnya apa ya. Nah, ini kalau misalnya seminar internasional, bahasa pengantarnya bahasa Inggris, biasanya MC-nya juga menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan dua bahasa ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana rundown acara ya. Nah, rundown acaranya, susunan acaranya bagaimana nih? Itu adalah menjadi tugas dari keprotokolan untuk menyusun ya apa-apa saja acara-acara yang ada yang kita sesuaikan dengan jenis kegiatannya. Kemudian setelah itu menyiapkan personel yang akan terlibat ya. Jadi menunjuk orang-orang yang akan bertugas nanti untuk membawakan rangkaian acara tersebut ya. Dan sekaligus nanti ada seorang pimpinan ya atau floor manager yang nanti akan mengatur lalu lalang orang yang akan mengisi tiap-tiap acara yang ada di dalam rundown acara. Kemudian juga menyusun bagaimana nanti siapa saja yang akan memberikan sambutan ya, mengkonfirmasi yang bersangkutan, pejabat-pejabat yang akan memberikan sambutan tersebut ya, dan nanti menentukan berapa waktu yang dialokasikan bagi nanti yang akan memberikan sambutan-sambutan itu. Itu juga menjadi tugas dari keprotokoleran untuk menyusun itu semua. Nah, kemudian setelah itu juga nanti petugas keprotokolan itu akan mengatur juga nanti busana apa nanti yang akan dipakai di dalam acara tersebut ya, atau dress code apa nanti yang akan dipakai oleh panitia ataupun undangan ya. Nah, di sini petugas dari keprotokoleran yang akan menginformasikan jenis pakaian apa yang harus dipakai, warna apa yang harus dipakai ya. Apakah misalnya formal, pakaian daerah, atau misalnya warna hitam, warna putih, warna biru. Nah, disinilah panitia nanti yang akan menginformasikannya, ya. Dan jangan lupa, biasanya panitia di sini harus membubuhkan tanda pengenal panitia, ya. Bisa itu berupa name tag atau misalnya bunga, ya. Nah, di sini untuk pembeda antara panitia dan undangan, dan juga untuk mempermudah koordinasi di antara panitia yang sedang bertugas. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata warkat. Di sini seorang petugas keprotokoleran mempunyai tugas juga yang cukup berat ya mengenai tata warkat ini. Jadi dimulai dari pembuatan proposal, mengurus perizinan ya, mengurus perizinan acara, perizinan kendaraan ya, atau misalnya perizinan dinasnya ya. Nah, kemudian di sini juga untuk mencetak undangan. Nah, bagaimana sampai undangan itu dicetak ya? Nah, itu ada rangkaian-rangkaian proses-proses yang harus dilalui sebelumnya. Kemudian setelah itu spanduk ya. Nah, ini spanduk ini adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena spanduk ini biasanya berada di panggung dan dilihat banyak orang, menjadi center, dan hurufnya besar-besar, sehingga satu huruf saja yang salah itu sangat terlihat ya. Kemudian apalagi, nah kalau spanduk itu berhubungan dengan dokumentasi. Nanti setiap apapun yang ada di panggung yang didokumentasikan, spanduk ini akan terus terbawa. Jadi hati-hati dalam melihat kata per kata, kemudian huruf per huruf, jangan sampai ada yang salah ya.
Kemudian ukuran spanduknya juga ada ukuran spanduk yang biasa standar, ada ukuran spanduk yang giant yang besar ya. Kemudian bagaimana acara ini juga misalnya ada X banner nanti di depan ya, atau dilengkapi dengan leaflet, dengan brosur misalnya. Nah, ini harus satu nuansa atau senada ya. Nah, kemudian setelah itu juga mungkin setelah acara selesai diberikan sertifikat. Nah, ini juga menjadi tugas dari keprotokoleran untuk membuat sertifikat, baik itu untuk peserta ataupun untuk pembicara ya, ataupun untuk pendukung acara. Nah, di dalam sertifikat ini juga harus hati-hati karena sertifikat adalah sesuatu hal yang sangat penting ya. Jadi bagaimana redaksionalnya ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Kemudian kata per kata dan huruf per huruf jangan sampai salah, karena sertifikat ini adalah satu jenis dokumen yang penting. Nah, selain itu apalagi yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nih cara penulisan, pemilihan warna, kemudian dari segi keindahannya ya. Nah, itu juga menjadi tugas dari keprotokoleran untuk memperhatikan. Jadi selain benar juga harus indah ya, harus enak dilihat, harus serasi warnanya ya. Nah, kemudian apalagi undangan, itu kapan waktu yang tepat diberikan kepada peserta, pendukung acara, pemateri, kapan? Jangan sampai terlalu mendadak. Nanti kalau terlalu mendadak akan kurang persiapan. Tapi kalau terlalu jauh dari hari H, nanti akan lupa. Berapa waktu yang ideal ketika kita mengirimkan undangan kepada para peserta, pendukung acara, ataupun pemateri dan pejabat yang hadir dalam kegiatan yang kita lakukan. Nah, itu perlu suatu manajemen yang memang betul-betul satu kesatuan yang utuh ya, yang tidak terpisah ya, dan ini perlu satu kerjasama yang solid dari seluruh panitia ya, tidak terkecuali bagian apapun, semuanya harus bisa memberikan kontribusi yang maksimal begitu. Nah, kualitas dari acara ini akan ditentukan dari persiapan. Jadi persiapan yang matang, persiapan yang maksimal ya, itu akan memberikan hasil yang maksimal juga. Nah, kemudian ada tidak kendala nanti yang mungkin akan terjadi? Kendala itu pasti selalu ada, tetapi tips dari saya adalah ketika kendala terjadi jangan panik. Karena apa? Karena para peserta kita tidak pernah tahu apa yang kita bicarakan di dalam technical meeting, apa yang menjadi detail dari acara tersebut, sehingga walaupun kita sebagai panitia merasa ada satu kekurangan atau kesalahan, tetapi biasanya di mata peserta itu hal yang biasa, bahkan mungkin tidak terlihat karena mereka tidak mengetahui persiapan yang kita lakukan. Jadi tetaplah memberikan kontribusi yang terbaik, memberikan kinerja yang terbaik apabila kita terlibat di dalam suatu kegiatan. Dan biasanya tak ada gading yang terletak ya, pasti ada selalu hambatan yang akan terjadi. Intinya sikapi dengan bijaksana dan selalu bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.